Omong kosong, isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Omong Kosong, karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Nice. Oke. Jadi ya, kita di sini lagi ya guys ya. Aduh. Sekarang tanggal Aduh, ini 14 namanya. Februari. Kita harus ngomong dulu tanggal 14 Februari. Valentine bahasnya beginian ya. Iya, kapan lagi kan konten beginian bahasnya, konten Valentine bahasnya beginian gitu. Sebetulnya tadinya kita nggak mau FOMO atau nggak mau ikutan sebetulnya. Tapi karena kalian juga banyak yang datang ke live aku dan menanyakan pendapat kita bertiga gitu kan. Dan kita capek ya, nanti di live dijelasin, nanti aku ketinggalan, gak ada males siaran ulangnya. Video jadi dong, kita video gitu. ya, jadi rekaman dong, rekaman. ya, jadi kita memutuskan untuk membuat video YouTube. Kita mau kemana guys? Aku udah Nggak, karena kan maksudnya kalau kemarin kan semua lagi bahas JE kan. JE. Bahas JE. Si FF itu. Ya kan. Cuman kan tadinya aduh ngapain ya, FOMO banget kayaknya. Ngerti nggak? Iya. Gitu. Akhirnya barusan aja. Akhirnya gini, ya udah kita akan bahas itu. Tapi kita larinya ke bukan si pulau, Bukan. tapi adalah si Zero Range. Zero Range. Atau ntar kita sebutnya si ZR ya. ZR aja. kodenya ZR guys, kita pakai kode. Mereka aja pakai kode, masa kita pakai kode? Iya dong. Gitu. Gitu, kodenya adalah ZR. Karena itu tempat sebetulnya tempat yang kalau kita lihat dari peta itu benar-benar antah berantah banget. Gitu. Jauh dari mana-mana ya. Yes, tapi tadi beberapa nama yang kita sensing dan kita dapat juga, loh ternyata Kok ada di dia sana? investor gede ya. Oh Investor ternyata semua mereka nih. punya gitu loh, gitu. Rata-rata investor yang ke situ. Betul. Dan ternyata waktu pas kita juga ngelihat di sana, lumayan banyak intensitasnya untuk pergi ke situ, ke ZR si JE ini gitu. Ya. Dan Ketimbang sama tamu-tamunya. ya Gitu. Kalau yang di itu kan lebih ke party ya. Party. ke Nickelodeon. Iya. Kalau ya itu Coba, lah, kita pulau itu titip lebih itu. ke Pulau party. yang mirip kayak logo N itu lebih partinya ya Mas, Iya, berarti lebih ya. ke partinya. Iya, Kalau iya, ini iya. tuh benar-benar karena baik lagi sensing dari ibaratnya pemikirannya dia adalah dia harus menyebarkan DNA-nya dia sebanyak-banyaknya. Makanya adalah di sini di ZR ini lebih banyak ngundang banyak wanita-wanita Ya. gitu. Untuk apa ya kalian sudah paham karena Nyebar ya. karena intinya adalah dia harus nyebarin sebanyak-banyaknya DNA yang Kayak nanam jagung Ya. yang ditaburin. tuh gitu sih gitu. Cuman ya berbalik lagi bahwa kalau kita berbicara case yang sekarang muncul ya kan, sampai kemarin ada kita di video yang sebelumnya juga udah sampein bahwa yang diomong si B ini sebetulnya kita juga punya kopian aslinya bahwa ternyata bukan B loh. Di situ disebutnya adalah bank account, kan itu tadi dijelasin di video yang sebelumnya. Ya. Jadi mungkin sedikit flashback kenapa disangkut pautkannya adalah ke B double A L itu, ya kan? Kenapa disangkut pautnya adalah ke dia gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari 1500 tahun sebelum Masehi itu dulu itu kan sebetulnya si B ini kan dianggapnya adalah sebuah dewa yang dimana mengatur tentang badai, kesuburan, hujan yang begitu itulah. Mengatur gitu. cuaca lah ya. Ya, pengatur cuaca dan sebagainya. Tetapi kan akhirnya muncullah pemikiran dari waktu itu kalau nggak salah Israel, di mana posisinya pengen adanya satu adanya agama dan ketuhanan gitu loh. Ya. Agama dan ketuhanan, dan akhirnya kan muncullah di satu itu kan berarti kan ya Tuhan berarti satu, yang lain enggak gitu loh.
makanya disingkir-singkirin kan gitu. Tapi kalau di perjanjian lama juga udah ada penyebutan sendiri tuh, ya kan, bahwa si B ini gimana. Jadi setelah itu kan berarti kan konsepnya sudah berubah nih, yang tadinya adalah dewa jadi dianggapnya sebuah entitas, ya dong, Ya. gitu. Sebuah entitas yang akhirnya berjalan lagi. Si B ini dianggapnya adalah sebuah satu dibilang mungkin satanis, simbol kekuasaan sama kayak kultus modern, Ya. gitu kan. Yang akhirnya melihatnya adalah bahwa semua yang prosesi atau ritual yang menyangkut darah dan ibaratnya memberikan korban anak kecil itu adalah si B, gitu. Jadi kalau secara nggak langsung kalau kita berbicara itu sebetulnya nih melihatnya adalah bahwa dengan kasus ini ya, dengan kasus ini kan berarti secara nggak langsung adalah bahwa sebuah elit global itu fokusnya kemana? Kekuasaan, ya dong, uang, dan semua yang instan, Ya. ya kan? Akhirnya mau nggak mau adalah itu yang dilakukan. Dan di saat orang sudah berpikiran adalah ke uang, kekuasaan, dan semua instan, semua yang dilakukan adalah halal. Semua mau apapun itu adalah halal, gitu. Semua adalah halal dan si B ini menjadi sebuah simbolik yang sekarang berbeda, yaitu adalah kekuatan, kekuasaan itu, ya uang dan sebagainya. Jadi kalau ngomong B juga kalian juga mesti pastiin kalau di dalam diri kalian masih ada 3 hal itu ya jangan-jangan di diri kalian ada Baal juga gitu loh. Gitu, makanya itulah konsepnya kenapa diarahkan ke sana. Bisa diarahkan ke sana karena itu adalah balik lagi itu akhirnya yang menciptakan adalah diri masing-masing yang membuat sebuah konsep yang sebetulnya sama dengan si B. Gitu. Yang akhirnya kan semua sama nih, semua ritualnya sama nih. Gitu. Jadi yang mungkin tadinya B nggak kenapa-napa, ujung-ujungnya langsung lo banyak notice gua dan lo juga banyak ngasih tahu semua hal yang ibaratnya biasa gua lakuin dan sekarang akhirnya berubah nih. Gitu, dan tadinya dewa yang sebenarnya baik-baik saja, Iya. akhirnya lambat laun berubah dan berubah lagi dan sekarang di era modern lebih gila lagi nih Gila lagi. berbicaranya, dan itu adalah semua balik lagi ya orang mungkin ada yang nyebut adalah elit global, walaupun sebenarnya elit lokal ya ujung-ujungnya Elit lokal. anak buah elit global gitu. Elit komplek ya. Gitu itu sih. Nah ini sebetulnya yang di ZR ini banyak dilakukan. Kayak tadi ada dua nama yang kita cari kan, Ya. gitu. Ternyata 2 nama yang kita cari dan ternyata itu juga sebuah Bagian investor. investor yang under value sebenarnya. Yes, gitu. Dan tapi investornya juga maksudnya bukan investor yang main-main loh, Iya. gitu loh maksudnya. Investor besar. Bukan hal yang main-main dan maksudnya ya ngapain ya gitu. Nah, Dan di beberapa dokumen juga udah dibaca, maksud beberapa dokumen itu juga benar mereka mau ke sana, mereka mau mesti disiapin apa aja. Bahkan ibaratnya layaknya sebuah tempat yang bisa dianggap mungkin kayak hotel atau villa yang ibaratnya orang mau ke sana nih, kita butuh ini loh, gue butuh ini loh di kamarnya gitu loh, Iya. gitu. Terlepas di luarnya kalian sudah tahu ujung-ujungnya akan ngapain dan kenapa, gitu. Tapi balik lagi seperti yang di live kemarin, sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa, gitu loh. Kenapa ini kasus muncul dengan banyak dokumen? Apa sih yang disembunyiin? Apa sih yang lagi di prepare kalau nggak dan Great kenapa Reset? baru dibongkar sekarang? Iya, maksudnya gini kayak Great Plan ini kan sebetulnya udah dibikin kan? Ya. Yang sampai 2030 ini kan. Great Plan udah dibikin. Jadi konsep Great Plan sendiri itu pun juga mungkin beberapa kayak Pak Dharma Pangapun itu kan juga ada nyampein kan apa-apanya. Jadi kalau ngomongin kayak kemarin kita berbicara COVID, bahwa COVID 1 tahap 2 dan tahap 3 gimana? Iya, kemungkinan sudah berjalan, ya kan, tanpa kita sadarin atau enggak gitu loh. Berjalan. Karena adalah pertanyaannya adalah
kita ngomongin Great Reset dengan konsep elit global ini, pertanyaan yang paling simpel, siap atau enggak? Bukan takut atau enggak, tapi siap atau enggak? Ya. Gitu. Dan kita sekarang udah sangat-sangat tahu yang mungkin tadi yang berbicara masalah elit global itu adalah sebuah hal yang fiksi atau hoax. Dan mungkin dari 2 tahun yang lalu kita bahas ini di live juga mungkin orang masih mikirnya apaan sih gitu. Emang ada Gitu. Jadi di hoax. Belum nanti pembahasan adalah agenda tunggal. Wah, agenda tunggal mungkin juga akan berbeda lagi nih berbicaranya Iya. gitu loh. Gitu nah. Ini juga suatu movement yang gila sih kita akhirnya ngomong ini di YouTube gitu sih. Ya berarti kalau kita udah muncul di YouTube dan kita ngomong ini ya kita udah siap-siap gitu loh. Kita udah Ada prepare. Kan mau kosong. Iya. Kan mau kosong. Kita mah mau kosong. ya kita ngomong kosong guys. Masih. Gitu sih. Jadi lebih melihatnya itu bahwa kekuasaan itu sekarang dikaitkan sama si Baal ini kan. Gitu. Ya Bepegor. Gitu. Jadi lihatnya ke situ. Baal bukan Nah, Bepegor ya. beda. kalau sekarang Salah Kodans nih, sensing itu rumah yang gede banget itu. Nih, udah aku ini Sensingnya apa? Banyak ruang-ruang, merinding. banyak ruang kecil-kecil, ya sekitar 3 kali 4 meter lah ya. Itu Oh. kecil, ruang-ruang itu tapi banyak. Tapi dibilang kamar bukan kamar. Kalau kamar kan bisa ada tempat tidur apa gimana, ini bukan kamar. Dan tapi ada satu ruangan di tengah yang gede banget, itu kayak mungkin tingginya kayak bangunan 2 lantai ya, tinggi banget. Atasnya ceilingnya tuh tinggi kayak 2 lantai, mungkin hampir 3 lantai gitu ya. Tapi itu gede banget. Nah, dan itu sebagai kayak energi di situ sih titiknya kuat loh mas. Senternya ya kayaknya itu ya. Iya, energi di situ tuh kuat loh. Balik lagi aku bilang maksudnya gini, mereka mungkin secara tidak langsung adalah mereka tidak mau berhubungan dengan konsep satanis ya. Iya. Tapi apa yang mereka lakukan di situ itu adalah sebuah cara untuk membuka hubungan dan mempersilahkan untuk ibaratnya kayak pintu masuk, ibaratnya udah dibuka, silahkan untuk ibaratnya semua entitas masuk. Karena buktinya adalah bahwa kemarin kita sensing si JE kan, JE aja secara realnya bahwa dia udah sangat dikuasai oleh entitas dong, ya kan? Entitas yang maksudnya ini nggak usah ngomongin entitas dulu deh, ngomongin secara logikanya deh, kelakuannya dia aja udah nggak seperti manusia gitu loh, maksudnya udah nggak ngomongin manusia deh. Gitu. Fun fact-nya pas kita cari pestasinya juga ternyata nih orang nggak ada kayak New Soul tapi jiwanya dia kayak Old Soul, dan ternyata kita nemuin bahwa dia Orochimaru guys. Kalau kan nonton Naruto kan pasti ngerti ya. Orochimaru kan beda-beda casing. Nah kita tuh ada 2 tokoh, satu tokoh besar tapi satunya lagi nggak tahu nih terkenal apa nggak tokonya. Tapi pada zaman itu juga ternyata pola dia juga sama gitu loh mas. Iya Kelakuannya, cara dia kayak showing ke orang-orang bahwa dia tuh memang nih Perlakuannya lah ya. perlakuannya dia tuh sama. Dan ternyata pas kita combinein foto-fotonya dengan dia punya foto, kita pajangin 2 foto ini dan fotonya dia, mirip. Struktur mukanya kayak lancip-lancip ininya, matanya juga gimana, cara angle-nya dia foto selalu samping. Itu yang kita kayak bingung. Walaupun kayak orang foto begini set udah biasa kan, tapi enggak, dia tuh kayak Orochimaru-nya tuh kayak kelihatan banget gitu loh. Sama sensing sama 2 tokoh ini lagi. Nah, tadinya kita mau bahas yang tokoh satunya ini. Yang satunya ini agak sedikit agak kayaknya nggak deh, soalnya takutnya mungkin nyinggung-nyinggung negara lain apa gimana gitu. Nih, mungkin nanti gambarnya aku kasih ke Cibel. Boleh. Ini salah satu foto yang ya ini. Terus, ini ruangan. Ini ruangan yang di rumah ini nih. Ya, rumah ini nih. Yes. Nih. Ini, nah ini di sini nih. Nah, itu Ini ruangan semua. kecil-kecilnya tuh. Nah, iya. Dan orang ini. Nih. Nah, ini rumah yang ini nih berarti. Iya. Yes, rumah yang ini nih, rumah yang sekarang kita lagi sensing ya. Oke. Gitu, dan ini waktu pas jalan. Cuman kan untungnya dia nggak kelihatan ya siapa. Iya. Bahkan yang lebih lucunya, yang lebih kerennya juga ada penyanyi yang juga kesana juga gitu. Yang Mas bilang party itu. Ini nggak party sih konsepnya, memang Enggak, dia maksudnya ke yang Mas situ. bilang di live.
dia party apa dia ketahuan. Ingat gak ya? Beda. Oh beda ya. Beda. Kalau Oh, beda. kalau dia itu di pulau yang itu. Oh oke. Itu di pulau. Dia yang di pulau. Kalau ini beda. Beda. Timnya Osborne. Itu. Timnya Osborne. Salah satu dari keluarga itu. Yang itu juga datang dan di beberapa dengan beberapa orang yang maksudnya termasuk sebuah investor yang besar. Gitu. Dan anehnya walaupun yang dikelihatin ini ruangan nih, aku malah nge-sense ruangan bawah tanahnya. Ya itu senternya itu yang ruangan ibaratnya yang di bangunan ini Itu nggak ruangan kelihatan. Iya. Ya Dia kan? nggak akan kelihatan Justru yang tapi kayak ruangan gede banget itu yang Jadi- kayak tingginya 3 lantai itu tuh di bawah. nggak, dia yang lucunya nih soalnya struktur rumahnya ini ngotakin, tapi yang paling bawah ini kayak dibiarin kayak nggak ada rumah gitu loh, kayak bukan ditutupin rumah lagi loh, tapi dibiarin kotak, jadi seolah-olah tuh kayak lu sensing lagi ke bawahnya deh. Iya, karena maksudnya gini, lebih Gitu lebih loh. ngeliatnya satu, kalau dari sisi bangunan, karena ini bangunan Meksiko ya, karena Iya. yang lain di Meksiko. Konsep-konsepnya adalah pasti dia akan punya open space garden untuk mereka bikin perjamuan lah dan sebagainya. Afternoon Iya. tea gitu ya. Gitu, atau mereka waktu pas party, ibaratnya yang kemarin kita sempat bahas waktu Iya. Atlas dulu kan kayak party masalah New Mexico kan masih, karena Meksiko kan masalah yang orang tahu nggak yang hari orang mati. Ya. Ya, Itu kan juga ada, Beltane, mereka juga ya. pasti itu. Cuma kan nih Samain. konsepnya adalah sudah dibeli sama dia nih, gitu. Sebetulnya adalah balik lagi sih, kenapa ini tempat gede banget, gitu. Dan kenapa maksudnya di daerah yang terpencil yang orang Terpencil nggak banget. tahu, ya kan? Dan orang ke situ dan di email-emailnya itu juga beberapa ibaratnya mesti disiapin apa. Sampai ada yang nanya, buset ini rumah jauh banget gitu. Jauh Waktu banget. dikasih alamatnya di email sama si JE itu Mungkin maksudnya- kebanyakan orang kesana helikopter kayaknya ya. Iya, pasti- karena ada pasti lapangan helikopternya. pasti di prepare sama si JE. Iya. Gitu, karena Jarang maksudnya yang HP bawa mobil itu jarang. Enggak, ya, resiko. gitu. Resiko ketahuannya, kan mobil kan ada platnya. Karena nggak ada pom bensin, bro. Ada pom Iya. bensin jauh. Susah. Selain daripada itu, aku juga kayaknya ngerasain memang orang yang bisa jadi gini, si JE ini akan bikin surat undangan dia yang eksklusif ibaratnya mas, yang bisa nyentuh tempat ini. Kalau aku ngesense gitu ya, dibandingkan pulau yang yang mirip kayak logo N itu. Jadi sebetulnya gini loh, si JE ini semuanya based on email. Emailannya dia tuh kayak orang bales iMessage gitu sama Iya, sih. iya. Heeh. Ya sebenarnya oke. Ya. Oke, lo siapin, ini gue siapin, ini tiba-tiba nanti GM-nya ZR kontak orangnya, hey ini disiapin karena JE gue minta nyiapin ini gitu. Gitu. Sebetulnya email itu, yang email dia itu benar-benar yang email yang benar-benar ketat sih. Maksudnya jadi kayak komunikasinya mungkin karena pakai iPhone kali ya. iPhone mesti lebih cepat untuk yang di email gitu kali ya. Sebenarnya Emang di cepat, iMessage juga Mas. cepat kan. Hmm. Gitu nah. Message. Kayak ibaratnya preparation untuk transportasinya semuanya, bahkan ngomongin amenitiesnya pun itu juga ada, ngomongin amenities gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang korban yang banyak atau enggak, karena maksudnya sensingnya yang di mana, yang di island itu kan lebih kita melihat dari konsepsi si anak kecil kan ya. Cuman kalau di sini itu adalah kebanyakan Adults. iya udah Semi adult, Maksudnya, remaja lah. iyalah, remaja, Teenager gitu gak sih? teenager yang maksudnya lebih banyak dilakukan di situ, Dan teenagernya tuh terpilih loh. gitu. Yang mereka udah kayak scanning dia punya backgroundnya gitu, supaya kalau aku ngerasanya supaya mereka bisa masuk, bisa ngedokterin anak ini ikut dia, dan ujung-ujungnya duit semua guys. Karena banyak kayak pembicaraan masalah pendanaan, terus duit, Iya. terus permain saham, gitu. Itu banyak banget makanya tadi kita satu sensing satu orang itu kan dia punya trik yang dimana saham turun dia Dia beli. bagian hajar, Ya, beli untuk ngejual lagi, beli ngejual lagi, gitu. Jadi sebenarnya Pendanaan sih sebenarnya. ya, Mas. ya. Ini lebih kayak tempat ini tuh kayak mungkin obrolannya dia tentang pendanaan komunitas mereka mungkin ya. iya. Iya. Tapi selain daripada itu, mereka udah memang nyiapin agenda khusus juga di sini. Dan Iya. tapi selain daripada itu juga, mereka gunakan untuk ritual. Kalau aku lihat itu ritualnya lumayan
core. Ya. Core banget, tapi kalau dibilang penampakannya skor kayak yang waktu kita lihat di Pulau N itu nggak juga. Pulau yang N itu lebih Ini parah lebih lagi fokusnya adalah dia nyebarin DNA. DNA-nya dia maunya benar-benar semua itu benar-benar. Tapi ruangan yang di bawah ini, yang di bawah yang aku lihat sensingnya di basement ini nih, tetep dia kayak nyiapin. Mas tahu nggak kalau orang mau otopsi, mejanya kan besi stainless tuh. Nah dia sediain di tengah-tengah itu tuh. Dan aku nggak tahu ini memang ada patungnya atau enggak, tapi di belakang tuh ada yang kayak kambing, muka kambing. Ini terus pertama dia kali maksudnya gini, pertama kali kita iseng, ngecek ya. dan kalau gue sih pertama kali maksudnya gini, iseng jalan-jalan tapi bukan porno ya, maksudnya jadi flashbacknya buset. Parah ya. Flashbacknya itu maksudnya ngelihat banyak adegan, dan ibaratnya mereka itu sampai yang gini, sampai yang contoh nih ada lima cewek nih ya, 5 cewek dikasih tahu konsepnya apa, jadi dipikirnya dia datang, bahkan ada satu fotografernya juga profesional sebetulnya, dan cewek-cewek ini tuh di foto-foto semua tapi mesti nggak pakai apa-apa gitu, bener-bener yang tanpa busana. yes gitu, yang di fotonya tuh benar-benar di foto yang di mana aja, jadi kebayang nggak ya, tapi sambil oke, ternyata lo ya. Jadi memang sebenarnya anak cewek 5 ini mas, dia nggak tahu, dia kira kerja, ngerti nggak mas? Ya mereka sih mikirnya gini, mereka mikirnya oh ya udah orang ini orang gede ya kan, Ya dia bayar gue gitu kan. kehidupan model kali ya dia, Iya model dan ibaratnya- jadi lu bayar gue ya udah, padahal Iya. dia nggak ngerti, padahal itu buat sesuatu hal yang sangat Iya. berbahaya gitu untuk Iya, mereka juga, iya. ngerti nggak gitu. Jadi kalau aku nge-sense itu kayak memang mereka ada tempat buat main-mainnya, tapi lebih mostly main-mainnya itu di Pulau N ini. Tapi kalau di sini dia tuh sengaja kayak ada spesifikasi korbannya gitu loh, kayak Dan lucunya kenapa jaksa itu waktu pas mau ngebahas di sini kayak nggak ngerti ya, maksudnya kenapa akhirnya mesti di stop dulu, karena ini case-nya akan, ya benar sih, maksudnya secara logikanya mungkin akan lebih banyak muncul yang lainnya, tapi bisa dibilang juga bahwa ini adalah satu titik awal untuk ibaratnya negosiasi nggak sih? Dan di mana saat negosiasi ini kan sudah ada hubungan yang dapat ya. Iya. Di saat hubungannya udah ini kan Udah berarti deal ya, kita udah main deal ke sini yuk, kita main ke sini gitu. Gitu. Dan lebih gokil sih tempatnya sebetulnya kalau ibaratnya ngelihat dari yang apa namanya? Yang di pulau itu. Gitu. Udah Tapi lebih- balik lagi kalau secara konsepsi Baal ini mau dibilang dia menyembah atau tidak, apa yang sudah dia lakukan sudah mencerminkan betul. gitu. Jadi tidak perlu kita berbicara lo satanis atau enggak gitu, tapi apa yang dia sudah lakukan, apa yang sudah dia perbuat, Itu salah satu bentuk. itu salah satu bentuk gitu. Tanpa dia terang-terangan, oh gue tuh satanik, nggak usah. Tapi kan dengan cara dia berbuat seperti ini, ritual yang seperti ini, ya walaupun ibarat kata nanti, iya tapi demonnya akan nunggangin gini-gini. No, kalau menurut aku ini sebuah ritual yang memang sudah dia nggak usah pakai ngomong mulut, tapi dia udah terklaim bahwa dia adalah salah satu bagian dari Jadi satanik itu. sebenarnya apakah memang Baal ada di balik cerita EP ini, atau EP itu si JE ini? Jadi maksudnya gini, apakah si Baal ini ada di balik dari kelakuan si JE ini, atau sebetulnya JE ini adalah Baal manusia? Ngerti nggak? Iya, ya. Orochimaru. Ada Cimaru. Singkat padat, Orochimaru guys. Gitu, karena maksudnya apa yang dilakukan dia memanggil gitu kan, bukan karena orang contoh nih pesugihan terus ujung-ujungnya kan beda ya. Beda. Kalau ini kan gua nggak ada niatan ke situ tapi kelakuan gua begitu dan akhirnya begitu kan, jadi Sebenarnya gini sih Mas, dia kayak kesana tuh si B ini ngelihat aja. Dia nggak minta buat si J ini ngelakuin ini, nggak ada permintaan khusus. Iya,
nggak ada permintaan khusus. Jadi si J itu kayak Dia udah Instingnya gitu loh. Instingnya jadi kan udah kayak udah mendarah daging. Yes, Ah, dari tahun gitu. dari yang udah kita lihat dari yang lalu-lalunya yang flat Itu dia. dari zaman flat aja ya. Sebenarnya kan zaman yang sebenarnya kita bahkan ngomong satu toko lagi nih akan crucial banget dan akan pantas aja gitu loh. Tapi kalau kalian nggak kenal, nih flat Dracula ya namanya. Flat Dracula itu adalah salah satu bentuknya si Orochimaru-nya si JE sebelum dia menjadi pribadi JE ini gitu. Dan kalian akan baca aja sejarahnya si Flat juga. Itu cara dia, Mas. Ada fotonya juga. Kayak pedang-pedang. Nanti kita akan showing lah ya, kayak pedang-pedang terus Ilustrasinya ya. dia di tengah gitu di ruangan dan dia ada tempat makannya. Ada piring, terus dia duduk di tengah, dia kayak fasting gitu loh, kayak lagi makan gitu loh. Kayak lagi ada perayaan gitu dia makan gitu loh. Nah, itu kan secara nggak langsung apa yang JE kasih lihat juga kayak foto-foto yang kayak lagi makan gede terus di tengah-tengah ada seonggok itulah ya kita bilangnya ya seonggok itulah kita nggak usah sebut aja deh seonggok itu aja kan berarti udah kelihatan dong gitu loh kayak wah ternyata lu dari dulu juga begini JE gitu loh. ini bentuk modernisasi dari Flat. Flat ya kalau aku Iya, bilang, dan modernisasi dari Baal Ya, yes secara kelakuan kelakuan. Yap. gitu. Bah, kalau aku sensing energinya ya dari si Baal ini pun dia nggak minta si J ini ngelakuin Hal yang seperti itu. hal yang seperti itu gitu loh. Karena kalau aku gini, ini yang aku dapat ya. J ini orang yang logik kok. Dia bukan Iya. orang yang mistik. Ya, Ngerti nggak? Jadi lebih semuanya itu adalah makanya tadi pertanyaan aku tadi yang aku sampaikan karena semua apa yang dia rasakan, dia dengar dan apa yang dia rasa harus lakukan menurut dia adalah dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia hati punya omong gitu loh. Jadi sebetulnya udah nyatu sama semua kelakuan yang berbicara tentang satanis dan sebagainya itu udah nyatu ke badan, ngerti nggak? iya Gitu loh. Jadi dan nggak cara perlu narulinya dia udah Yes. ini aja gitu lah dan dia juga nggak perlu ibaratnya gue mesti kontak nyembah dan sebagainya karena menurut dia tuh gue mau dapetin apa aja gue punya kenal orang banyak pegang kartu as ini mereka juga. yes kartu as juga gue pegang semuanya bahkan duit ada ya udah makanya gue bilang sepertinya ya itu tadi prosesnya sudah berubah konsepnya gitu loh dan itu ada di dia semua dong karena ngomongin kekuasaan uang terus kayak kekuatan atau apapun itu ya yang apa semuanya instan kan apa yang dilakuin dia semua Iya. gitu loh dan mau nggak mau adalah hal itu yang ngebuat akhirnya sekarang terbuka dan akhirnya apa yang dilakukan terlepas maksudnya dari sisi entitas di belakangnya si Flat dan sebagainya yang walaupun ini juga sebuah kasus yang buat aku juga aneh lo nggak punya past life tapi kok lu Tapi bisa lo kita nge-sense ke sana ya yang iya masih outsole outsole tapi lo punya past life iya tapi itu yang kita kenapa ada bingung sosok ini gitu maksudnya Makanya jadi pas kita esensi energinya itu old soul, ya kan? uh, Tapi dicek ke old soul itu biasa PSF banyak gitu kan. Tapi dicek PSF kok nggak ada. tapi ternyata ketarik energinya ke flat itu dulu flat terus gak kelama ke BM kita Ya. panggilnya BM dan dari BM itu kita udah nggak nge-sense apa lagi sih gitu Yang paling kencang ya itu Flat dan BM itu. Flat dan BM sih karena BM itu juga terkenal banget kalau udah sebut aja Bloody Mary guys sebanget gue ngomong jadi dua sosok ini yang lebih kenceng apa ya ping energinya ya kalau kita bilang ke si JE si bocah FF ini lah kita bilangnya dan aku nggak tahu kenapa jadi ada yang tadi aku lanjutin lagi ya jadi di bawah ruang tangan itu di bawah basement ini aku ngeliat kayak ada meja besi lalu di belakangnya itu udah ada aku nggak tahu itu patung atau memang ada entitas di situ juga tapi tangannya udah begini legitly tangannya begini terus dia ada begini lah tuh. Kayak gini guys tuh kayak gini tapi duduk bersila tapi lumayan gede gitu loh makanya aku kayaknya sih ngesensa itu mungkin demonnya kali ya tapi itu Baal bukan sih apa Belpegor Baal ya tapi kalau bentuk mungkin secara patung kayaknya bukan Bukan. Kalau Belpegor patung ya? bukan. tapi kalau entitasnya mungkin Iya, entitasnya iya, Gede tapi kalau banget patungnya bukan.
Ya berarti itu Karena dia etikas bukan ya. tipikal yang benar-benar Showing. iya. Ya, that's why. Makanya aku bilang, kok ini aneh ya? Dia itu gelap, Tapi di ruangan itu untuk melakukan suatu hubungan tanda kutip. tanda kutip yang akhirnya beramai-ramai, iya. Iya. Nanti itu lucu mas. Nanti properti yang kalau memang buat persembahan nih, ibarat kata nih meja besi itu. Nanti dia geser. Dia ada kasur khusus gitu loh. Buat mereka Ya, ya, melakukan ya. itu gitu loh. Yang itu yang aku sensing gitu. Jadi memang mini meja bisa didorong-dorong karena ada rodanya. Kalau aku lihat sih gitu. Tapi but anyway adalah range ini adalah salah satu titik yang sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk ibaratnya lebih lanjut sih dibandingkan si pulau gitu. Mm-mm. Karena niatnya dia sebetulnya bermula dari situ. Itu yang akhirnya menyebar ke banyak hal. Gitu. Berarti secara nggak langsung dia itu menghasilkan banyak keturunan dengan kayak pecahan energi dia secara nggak langsung nggak sih mas? Kalau kayak gitu, benar nggak? Iya. Dia kayak sengaja nyebarin energinya dia gitu loh, Ya, supaya akan mendatangkan penerus-penerus dia yang nggak tahu lah salah satu yang bisa jadi penerus dia gitu nggak? pertanyaannya adalah ngapain dia mesti nyebar ya, tapi sekarang banyak wanita itu menganggapnya sebagai korban. Dan yang perlu lebih detailkan lagi adalah apakah ada bayi dari si FF ini yang posisinya sudah keluar Udah kan? Dan ini juga mesti difokusin ada yang lebih gede lagi, udah ada yang remaja. Wah gitu. hujan. Jadi guys, Sorry, kita lanjut lagi untuk nextnya. bye, See you. see you, salam sestial. We are